dengan janji saya dengan kami di sini, saya ke rumah ibu bertujuan untuk memberikan sedikit informasi mengenai MPASI. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Desita dari Stikes Katolik Satu Sekolah Surabaya. Ibu dengan ibu siapa? Ani. Ibu Ani ya. Ibu Ani, saya ada materinya. Nanti ketika saya menjelaskan bisa sambil dilihat ya Bu ya. Sebelumnya Ibu Ani pernah mendapatkan informasi tentang MPASI? Dulu pernah Mbak, tapi sudah lupa. Baik, kalau gitu saya jelaskan lagi ya Bu ya. Untuk yang pertama, MPASI itu adalah makanan pendamping air susu ibu atau makanan dan minuman yang diberikan untuk bayi dengan tujuan memenuhi gizi saat umur bayi lebih dari 6 bulan sampai umur 24 bulan. Kemudian tujuan dari pemberian MPASI ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan gizi dan untuk perkembangan dan pertumbuhan bayi. Kemudian yang kedua, untuk menanamkan kebiasaan si anak untuk makan, terus mengajarkan mengunyah dan mengenali pada anak untuk makanan yang baru. Kemudian memperkenalkan keanekaragaman macam-macam makanan juga. Kemudian kapan diberikan MPASI, yaitu saat saluran pencernaan bayi sudah mampu mencerna MPASI dengan baik, yaitu saat bayi berusia lebih dari 6 bulan sampai berumur 24 diberikan secara bertahap ya Bu ya. Kemudian untuk manfaatnya berguna untuk memenuhi kebutuhan bayi, kemudian untuk perkembangan dan pertumbuhan bayi dan otak si bayi ini. Kemudian untuk tahap-tahapnya, yang pertama ada bayi berumur 6 sampai 9 bulan yaitu ASI dan MPASI yang dilumatkan. Kemudian 9 sampai 12 bulan itu ASI dan MPASI berbentuk lunak, dan bayi berumur 12 sampai 24 bulan ASI dan MPASI yang berbentuknya padat. Kemudian kandungan gizi pada MPASI bisa dilihat di dalam tabel itu ya Bu ya, untuk energi, protein, besi, zinc, dan zat mikro lainnya. Kemudian untuk dampak dari MPASI jika diberikan terlalu dini, yaitu yang pertama gangguan menyusui, terus kemudian beban ginjal dan organ lainnya atau organ pencernaan terjadi gangguan. Kemudian yang ketiga alergi terhadap makanan, dan yang keempat gangguan pengaturan selera makan, dan yang terakhir bahan makanan yang merugikan dapat berbahaya bagi tubuh. Apakah Ibu sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Makanya yang jenis-jenis MPASI ini contohnya kayak gimana ya Mbak? Oh ya, jenis-jenisnya ini bisa berupa susu formula, terus buah-buahan atau snack, biskuit. Terus untuk makanan beratnya ini bisa berupa bubur, nasi tim, atau kue-kue yang lembek gitu ya Bu ya. Gitu. Biar mudah dicerna sama si anak ya. Ada yang mau ditanyakan lagi Bu? Untuk buah-buahan itu untuk anak usia 6 bulan ke atas itu yang cocok itu buah seperti apa? Terus habis itu untuk biskuitnya ini yang kayak gimana ya Mbak, yang sesuai dengan gizi untuk anak MPASI? Untuk buah-buahannya ini bisa dikasih pisang, bisa dikasih disendoi itu bisa Bu, atau dihancurkan di blender gitu. Terus atau enggak dikasih langsung kalau emang si bayinya udah punya gigi. Terus habis itu biskuitnya ini banyak Bu macamnya. Biskuit bayi kan ada yang rasa-rasa itu bisa dikasihkan di supermarket itu. Jadi bayi biskuitnya khusus ya Bu ya. Ya. Kalau gitu giliran saya tanya ya Bu ya. Untuk dampaknya tadi apa Bu kalau diberikan terlalu dini? Gangguan menyusui, terus bisa alergi terhadap makanan, organ pencernaannya, terus habis itu bahan makanan dapat merugikan atau membahayakan bayi. Ya, betul sekali. Terus tahap-tahap untuk pemberiannya? Yang pertama kan usia 0 sampai 6 bulan ini khusus cuma ASI. Terus di atas 6 bulan sampai 9 bulan itu pakai ASI dan juga MPASI yang dilumatkan. Itu usia 9 sampai 12 itu ASI, MPASI, makanannya lunak. Terus 12 sampai 24 bulan itu ASI, MPASI tapi yang padat. Ya, jadi bertahap ya Bu ya diberikannya. Oke, kalau gitu terima kasih atas waktunya dan kerjasamanya Bu. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Pagi Mbak. Perkenalkan, saya perawat Arden. Saya dari Stikes RKZ. Pagi ini saya akan melakukan penyuluhan kesehatan tentang MPASI ya Bu ya, makanan pendamping ASI. Nah, ini saya berikan untuk leafletnya ya Bu ya.
Ibu ini nanti kurang lebih pendidikan kesehatannya sekitar 25 menit ya Bu ya. Bisa saya mulai saja ya Bu ya. Ibu bisa buka di halaman pertama. Di sini ada pengertian dari MPASI ya Bu ya. MPASI itu adalah makanan pendamping ASI ya Bu. Untuk makanan pendamping ASI itu pengertiannya adalah makanan yang diberikan kepada bayi mulai dari usia 6 bulan untuk memenuhi kebutuhan energi dan nutrisinya bayi. Nah, di sini ada manfaat dari MPASI sendiri. Terutama untuk memenuhi kebutuhan gizi yang belum terpenuhi oleh ASI saja saat bayi berumur lebih dari 6 bulan. Yang berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi serta untuk perkembangan otak secara optimal. Nah, MPASI ini diberikannya pada saat saluran cerna bayi itu sudah mampu mencerna MPASI ya Bu, yaitu pada saat bayi sudah berumur 6 bulan, itu minimalnya, dan dapat diberikan secara bertahap sampai usianya itu 24 bulan. Selanjutnya di sini ada tahap-tahap pemberian MPASI. Ini ada 4 tahap ya Bu ya. Untuk tahap yang pertama, bayi berumur 0 sampai 6 bulan itu diberikan ASI eksklusif saja ya Bu ya, jadi tidak diberikan MPASI, hanya ASI saja. Yang kedua, bayi berumur 6 sampai 9 bulan itu diberikan ASI eksklusif dan juga bisa diselingin sama MPASI atau makanan pendamping ASI yang sudah dilumatkan. Untuk yang ketiga, bayi berumur 9 sampai 12 bulan, ASI dan MPASI yang lunak. Untuk yang keempat, bayi yang berumur 12 sampai 24 bulan itu adalah ASI dan MPASI yang berbentuk padat ya Bu ya. Nah, di sini ada jenis-jenis dari MPASI itu sendiri Bu. Untuk yang pertama, itu ada susu formula. Yang kedua ada buah-buahan, yang ketiga ada biskuit, yang berikutnya ada bubur dan juga nasi tim. Nah, di sini ada cara untuk pemberian MPASI itu sendiri Bu. Dari usia 6 sampai 7 bulan itu ada porsinya itu udah tertera di sini ya Bu. Untuk 2 sampai 3 sendok makan atau setengah mangkok. Itu untuk frekuensi porsi dari umur 6 sampai 7 bulan. Untuk pemberiannya Bu, itu bisa diberikan 2 sampai 3 kali makan atau ditambah 1 kali sampai 2 kali selingan. Nah, makanannya ini dihaluskan dan disaring. Jadi teksturnya itu lumat dan juga kental ya Bu. Untuk usia 8 sampai 9 bulan ini setengah sampai 3/4 porsi makan ya Bu ya. Untuk frekuensinya 3 kali atau 4 kali makan ditambah dengan 1 kali sampai 2 kali selingan. Ini nih contoh makanannya itu seperti makanan yang dapat dilumatkan. Untuk usia 9 sampai 12 bulan itu 3/4 porsi sampai 1 mangkok porsi. Untuk frekuensi pemberiannya 3 kali sampai 4 kali makan ditambah dengan 1 sampai 2 kali selingan ya Bu ya. Untuk makanannya ini bertekstur agak kasar atau nasi yang dihaluskan sebentar dengan lauk yang biasanya itu dicincangnya itu kasar. Nah, dari semua ini dengan caranya itu diberikan sedikit demi sedikit ya Bu ya, dengan berurutan dari bentuknya yang paling encer ke bentuknya yang paling kasar. Untuk yang berikutnya, makanannya itu dikenalkannya itu satu persatu, jadi bertahap Bu, jangan dicampur semua makanan dijadikan satu. Untuk makanan yang berisiko menimbulkan alergi seperti protein atau protein hewani itu diberikan paling terakhir, karena takutnya nanti kalau diberikan di awal itu bisa menimbulkan alergi, jadi nanti susah untuk membedakannya. Berikutnya sebaiknya itu jangan memaksa bayi, jadi bayinya itu diberikan makan pada saat lapar saja. Kalau misalkan dipaksa, takutnya nanti bayinya itu bisa muntah karena mungkin kekenyangan. Untuk dampak MPASI jika diberikan terlalu dini, jadi MPASI itu nggak boleh diberikan terlalu dini, juga nggak boleh diberikan terlalu terlambat ya. Kalau terlalu dini diberikan itu juga memiliki dampak. Salah satunya itu gangguan menyusui. Yang kedua, beban ginjal dan organ pencernaannya itu berlebih. Yang ketiga itu alergi terhadap makanan. Yang keempat itu gangguan pengaturan selera makan. Yang kelima itu bahan makanan yang merugikan dapat berbahaya bagi bayi. Untuk dampak jika MPASI-nya itu diberikan terlalu lama atau terlalu jauh, itu bisa saja tuh menimbulkan pertumbuhannya si bayi terhambat, perkembangannya bayi terhambat. Begitu ya Bu ya. Untuk sekarang ini sudah selesai materi yang saya paparkan. Mungkin dari Ibu ada pertanyaan atau Ibunya masih kurang paham, saya persilahkan waktunya ya Bu ya. Nah, jadi saya mau tanya Mbak, kalau misalnya bayinya sudah usia 6 bulan itu bisa dikasih makanan biskuit gitu ya Mbak?
Iya Bu, betul sekali. Biskuit itu jadi makanan selingannya si bayinya ya Bu ya. Jadi di sini sudah ada tertuliskan pemberian MPASI-nya Bu. Di sini 6 sampai 7 bulan itu frekuensi makannya 2 kali sampai 3 kali makan ditambah 1 sampai 2 kali selingan. Biskuit ini termasuk selingan ya Bu ya. Ada biskuit sendiri, biskuit MPASI itu Ibu. Jadi kalau misalkan Ibu biasanya pergi ke posyandu atau ke puskesmas, itu biasanya diberikan biskuit MPASI itu secara gratis. Jadi bukan sembarang biskuit yang ada di pasaran ya Bu, yang buat bayi ya Bu ya. Nah, selingan ini bisa saja pakai biskuit ataupun bisa saja pakai buah-buahan. Begitu ya Bu ya. Apakah ada pertanyaan lain Bu? Sudah cukup kita Bu. Baik Ibu, kalau sudah tidak ada pertanyaan lain, dari saya yang bertanya kepada Ibu tentang materi yang barusan saya sampaikan ya Bu ya. Jadi Ibu, untuk menurut Ibu sendiri, apa sih pengertian MPASI Bu sesuai yang sudah saya tadi jelaskan sepemahaman Ibu? Jadi MPASI itu makanan pendamping ASI untuk memenuhi kebutuhan nutrisi anak. Iya Bu. Jika untuk manfaat MPASI sendiri itu menurut Ibu apa ya? Manfaatnya itu untuk pertumbuhan dan perkembangan anak supaya anak atau kembangnya semakin optimal. Iya betul sekali. Kalau begitu ada beberapa tahap Bu ya dalam pemberian MPASI. Menurut Ibu tahap-tahapnya itu seperti apa? Tahap-tahapnya itu yang pertama dari usia 6 bulan itu diberikan MPASI. Ya. Kemudian setelah 6 bulan sampai 9 bulan itu diberikan makanan MPASI yang dilumatkan. Sesudah itu usia 9 bulan sampai 12 bulan itu makanan MPASI yang lunak. Dan setelah 12 sampai 24 bulan itu diberikan makanan yang bentuknya padat. Ya Bu, betul sekali. Seperti yang Ibu jelaskan tadi sangat benar sekali. Kalau begitu MPASI itu kapan Bu bisa diberikan? Itu mulai dari umur berapa sampai umur berapa ya Bu? MPASI itu bisa diberikan dari usia 6 bulan sampai 24 bulan. Iya Bu, betul sekali. Kalau misalkan Bu, MPASI itu kan nggak boleh diberikan terlalu dini, terlalu awal, ataupun terlalu terlambat. Menurut Ibu dampaknya bisa terlalu dini itu seperti apa dan terlalu terlambat itu seperti apa? Kalau diberikan terlalu dini itu bisa menimbulkan gangguan saat menyusui, terus itu terjadi alergi terhadap makanan. Kalau misalnya diberikan terlambat itu bisa menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Iya Bu, betul sekali. Kalau misalkan jenis dari MPASI sendiri, menurut Ibu itu apa saja yang Ibu ketahui? Jenis-jenisnya itu ada buah-buahan, kemudian ada susu, ada bubur, ada biskuit. Nah Ibu, untuk biskuit dan juga buah-buahan itu bisa menjadi selingan buat bayinya ya Bu ya, makanan selingan. Baik Ibu, karena pertanyaan saya juga sudah selesai. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Semoga pendidikan kesehatan yang saya sampaikan ini berguna untuk Ibu ya Bu. Terima kasih banyak Bu, selamat pagi. Terima kasih juga Mbak. Halo, selamat siang adik. Siang. Nah, jadi perkenalkan nama saya mahasiswa Intan dari Stikes RKZ ya. Nah, berhubung datang ke sini kan mendadak nggak janjian dulu, jadi ibunya kan pergi. Nah, tinggal adik sendiri di rumah. Nah, jadi saya jelaskan aja ya, nanti adik bisa jelaskan ke ibunya adik ya. Nah, saya akan menjelaskan tentang MPASI. Nah, kan adik punya adik yang berumur 6 bulan ya. Ya, pengertiannya MPASI itu sendiri yaitu makanan pendamping ASI adalah makanan yang diberikan kepada bayi mulai dari usia 6 bulan untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Jadi selain susu ASI juga harus diberikan makanan seperti itu ya. Nah, untuk manfaatnya MPASI itu sendiri yaitu untuk memenuhi kebutuhan gizi dari bayi tersebut. Nah, untuk tahap pemberiannya itu yang pertama itu bayi yang berumur 0 sampai 6 bulan. Lalu ASI diberikan secara eksklusif. Nah, untuk nomor 2, bayi yang berumur 6 sampai 9 bulan itu ASI dan MPASI yang saya jelaskan tadi. Nah, untuk nomor 3, bayi yang berumur 9 sampai 12 bulan itu ASI dan MPASI yang lunak. Lalu nomor 4 itu ada bayi berumur 12 sampai 24 bulan ASI dan MPASI yang berbentuk padat. Nah, untuk jenis-jenis MPASI itu sendiri Dek, ada susu formula, bahan-bahan makanan seperti sayur, biskuit, nasi tim, terus daging-daging itu nanti bisa di blender kayak gitu. Nah, untuk dampak MPASI jika diberikan terlalu dini, jadi terlalu kecil, kurang dari 6 bulan itu bisa mengalami gangguan menyusui, terus
nanti ada beban ginjal dan organ pencernaan lambungnya itu nanti bisa bermasalah kayak gitu. Terus ada alergi juga, terus ada gangguan pengaturan selera makan seperti itu, Dek. Gimana, adik paham? Nah, ini nanti saya berikan brosur. Nah, adik nanti kalau ibunya pulang bisa diberikan ya, Dek ya. Terima kasih ya, Dek ya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Ibu, perkenalkan, nama saya Herlina Andini Robi. Saya mahasiswi dari Stikes Katolik Santo Vincentus Atol Surabaya, program studi Progressive Nurse. Saya biasa dipanggil Herlina, Bu. Ibu, pada pagi hari ini saya akan memberikan penyuluhan tentang pendidikan kesehatan terkait MPASI kepada Ibu. Jadi untuk waktu penyuluhannya ini nanti sekitar 10-15 menit ya, Bu ya. Mohon kesediaannya, Bu. Sebelumnya, apakah Ibu tahu apa itu MPASI? Belum tahu. Jadi di tangan saya ini ada leaflet. Nanti kita bisa baca sama-sama, Bu ya. Bisa dibuka, Bu, di halaman yang paling pertama, Bu. Jadi pengertian dari MPASI itu adalah makanan pendamping ASI yang diberikan kepada bayi pada usia 6 bulan untuk memenuhi kebutuhan energi dan nutrisi bayi. Kemudian, kapan MPASI harus diberikan? MPASI diberikan saat saluran cerna bayi sudah mampu mencerna MPASI, yaitu saat usia bayi sudah berumur 6 bulan dan diberikan secara bertahap sampai pada usia bayi 24 bulan. Untuk manfaat dari MPASI sendiri, yaitu untuk memenuhi kebutuhan gizi yang belum terpenuhi oleh ASI saja saat bayi berumur lebih dari 6 bulan, yang berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi, serta untuk perkembangan otak anak secara optimal. Untuk tahap-tahap pemberian MPASI ini ada 4, Bu. Yang pertama, pada saat bayi berumur 6 bulan, ASI diberikan secara eksklusif. Yang kedua, saat bayi berusia 6-9 bulan, ASI dan MPASI diberikan secara dilumatkan. Yang ketiga, saat bayi berumur 9-12 bulan, ASI diberikan dan juga MPASI yang lunak. Yang keempat, saat bayi berusia 12-24 bulan, ASI diberikan dan juga ada MPASI yang berbentuk padat. Untuk jenis MPASI ini, ada susu formula, ada buah-buahan, ada biskuit, ada bubur, dan nasi tim. Untuk pemberian MPASI ini, pada usia 6-7 bulan, porsi makannya itu 2-3 sendok makan atau setengah mangkok. Frekuensinya itu makan 2-3 kali sehari, ditambah dengan 1-2 kali selingan. Makanannya itu dihaluskan dan disaring, teksturnya lumat dan kental, Bu ya. Kalau untuk anak usia 8-9 bulan, porsi makannya itu 1/2-3/4 mangkok. Untuk frekuensi makannya itu 3-4 kali sehari, ditambah dengan 1-2 kali makanan selingan. Untuk makanannya ini, makanan yang diberikan adalah makanan yang lumat. Kalau untuk bayi usia 9-12 bulan, porsi makannya ini 3/4 sampai dengan 1 mangkok. Frekuensi yang diberikan 3-4 kali sehari makanan, ditambah dengan 1-2 kali selingan. Jadi untuk makanannya ini bertekstur agak kasar atau nasi yang dihaluskan dengan lauk yang dicincang dengan kasar. Kemudian selanjutnya untuk dampak pemberian MPASI itu makanan baru dikenal satu persatu. Kemudian makanan yang berisiko menimbulkan alergi seperti protein hewani diberikan terakhir. Selanjutnya sebaiknya jangan memaksa bayi, berikan makanan pada bayi saat bayi merasa lapar. Untuk dampak MPASI jika diberikan terlalu dini, yaitu yang pertama adanya gangguan menyusui, kemudian yang kedua beban ginjal dan juga organ pencernaan, yang ketiga alergi terhadap makanan, dan yang keempat gangguan pengaturan selera makanan, serta yang kelima bahan makanan yang merugikan dapat berbahaya bagi bayi. Demikian penjelasan dari saya, Ibu. Apakah bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau ditanyakan, Bu? Nggak ada yang ditanyakan. Kalau gitu saya bertanya, Bu ya. Baik, Ibu, untuk pertanyaan yang pertama, setelah saya jelaskan tadi, menurut Ibu pengertian dari MPASI itu apa, Bu? Makanan yang diberikan kepada bayi usia 6 bulan untuk kebutuhan energi dan nutrisi. Betul, Bu ya. Untuk manfaat MPASI sendiri apa ya, Bu? Untuk memenuhi kebutuhan gizi, terus untuk pertumbuhan dan perkembangan otak. Selanjutnya untuk jenis-jenis MPASI, Bu? Jenis-jenis MPASI itu yang ada susu formula, buah-buahan, biskuit, bubur, dan nasi tim. Selanjutnya untuk frekuensi pemberian MPASI, Bu, seperti apa jadwal pemberian? Jadwal pemberiannya itu 6-7 bulan, 2-3 sendok makan atau setengah mangkok. Ya. Terus itu frekuensinya 2-3 kali makan
terus 1 sampai 2 kali selingan. Terus yang 8 sampai 9 bulan itu porsinya setengah sampai 3/4 mangkok. Frekuensinya 3 sampai 4 kali makan, 1 sampai 2 kali selingan. Yang 9 sampai 12 bulan itu porsinya 3/4 sampai 1 mangkok, 3 sampai 4 kali makan, kemudian 1 sampai 2 kali selingan. Kemudian dampak pemberian MPASI Bu, kalau terlambat gimana? Itu alergi sama makanan, terus penyakit ginjal dan organ pencernaan, terus gangguan pengaturan makanan, selera makan, gangguan menyusui, sama bahan makanan yang dapat berbahaya bagi bayi ikan. Udah benar Bu ya. Sekian pertanyaan dari saya Bu ya. Terima kasih Bu untuk waktu dan kesempatannya Bu. Nanti lain kali baru saya berikan pendidikan kesehatan yang lainnya lagi Bu ya. Untuk berikutnya bisa Ibu bawa pulang. Terima kasih Bu. Selamat